keren, hebat. Jadi teman-teman, ini ada sebuah prosedur yang mungkin sepertinya terlihat rumit gitu ya, flowchart dari kiri ke kanan ya, bergerak terus ya. Jadi kalau teman-teman berniat menjadi seorang eksportir ya secara rutin ya, yang kemudian sudah besar apa namanya omsetnya ataupun salesnya ya, teman-teman harus mulai berpikir untuk menjalani prosedur ini ya, karena kita tidak bisa tentu tidak menutup kemungkinan ya usaha kita berkembang, sobat hebat ya. Ya, usaha kita berkembang. Selama ini mungkin kita menggunakan jasa perusahaan perusahaan jasa titipan ya, atau perusahaan kurir, sehingga kita mengirimkan dalam paket-paket kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti usaha sobat hebat sudah membesar ya, buyer sudah semakin percaya sehingga mendapatkan ya pesanan satu kontainer ya yang jumlahnya lebih dari 100 kg, dan itu sudah harus ya mempersiapkan diri untuk menjadi eksportir ya. Bagaimana prosedurnya? Ini adalah prosedur di kepabeanan ya, teman sobat hebat. Tentunya sesudah sobat hebat mendapatkan ya legalitas sebagai eksportir ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya nanti ya melalui pendaftaran ya di OSS ya, dengan melengkapi dokumen-dokumennya ya. Nah, apabila memang sudah terdaftar sebagai eksportir, nanti sobat hebat ya dapat yang namanya modul ya. Modul itu adalah aplikasi ya. Nah, tapi sekarang sudah tidak pakai modul lagi ya. Dalam waktu dekat ini untuk proses custom clearance-nya itu menggunakan website ya, menggunakan website. Jadi tidak perlu install modul, tapi yang sekarang masih menggunakan modul ya, menggunakan modul-modul atau aplikasi yang harus di-download dan diinstal di komputer ya, Bapak Ibu, sobat hebat. Nanti dari situ ya melakukan pemberitahuan dengan bea cukai. Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi sebelum kita melakukan ekspor ya, untuk partai besar ini ya, pastikan bahwa ya kita sudah menyiapkan dulu ya syarat-syarat perlengkapan dokumennya. Kemudian ya 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor ya, 7 hari ya, paling cepat ini ya, 7 hari ya, jangan juga terlalu cepat ya. Misalnya ekspornya masih 2 minggu, kita bikin PEB sekarang ya, itu sudah pasti nanti di reject ya teman-teman, di reject oleh sistem. Jadi ya nunggu 7 hari sebelum berangkat ya, 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor itu ya teman-teman ya. Dan paling lambat sebelum masuk ke kawasan pabean. Apa sih kawasan pabean itu? Ya tadi belum saya jelaskan. Jadi istilah di Undang-Undang Kepabeanan itu kawasan pabean. Maksudnya apa? Secara gampang pelabuhan lah gitu ya. Pelabuhan atau bandara ya. Tapi kalau bahasa undang-undangnya tidak seperti itu. Ya, kawasan pabean adalah kawasan ataupun wilayah ya dengan batas-batas tertentu ya, tempat dilakukannya pelayanan dan pengawasan. Nanti teman-teman bisa cek di Undang-Undang Kepabeanan definisi dari kawasan pabean. Tapi secara simpel itu adalah pelabuhan lah gitu ya, yang ada kantor bea cukainya ya. Ada juga pelabuhan yang belum ada kantor bea cukainya, ya nggak bisa di situ melakukan pemberitahuan pabean. Jadi yang harus ada bea cukainya ya, pelabuhan. Kalau di Jakarta ya pelabuhan Tanjung Priuk ya, atau lewat Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman ya. Kemudian kalau barang curah ya dan kendaraan ini bisa ya, kendaraan CBU bisa masuk ke kawasan pabean sebelum membuat PEB ya, tapi sarana pengangkut atau kapal yang akan mengangkutnya belum berangkat ya. Jadi pengecualian untuk barang curah. Barang curah itu contohnya apa? Contohnya ya tadi ya minyak ya, CPO gitu ya teman-teman ya. Nah, terus siapkan dulu dokumen-dokumen pelengkapnya. Ini penting sekali ya, teman-teman. Nanti sudah sobat hebat sudah punya buyer, ya. Buyer tentu minta dokumen-dokumen ya, agar buyer pembeli di luar negeri juga bisa
comply ya, bisa menaati ya, bisa melakukan impor di negaranya ya. Itu yang dipersyaratkan biasanya kalau untuk buyer invoice pasti ya. Invoice itu apa? Invoice itu dokumen tagihan ya. Di situ mencantumkan ya data dari produk yang sobat hebat jual dan juga mencantumkan harga. Yang paling penting harga ya. Karena harga ini nanti ya akan menjadi dasar untuk buyer di luar negeri melakukan ya custom clearance di sana ya. Custom clearance itu kewajiban kepabeanan ya. Jadi dia membayar biaya masuk di negaranya, misalnya ekspor ke Jepang ya, berapa biaya masuk di Jepang ya, nanti harus dilihat dari harga yang tercantum di invoice ya. Itu teman-teman buyer harus teman-teman sobat hebat harus bisa menyiapkan ya dokumen-dokumen ini untuk kepentingan ekspor di Indonesia dan juga untuk kepentingan buyer di luar negeri ya, invoice dan packing list ya. Dan packing list. Packing list ini apa? Packing list ini daftar pengemas ya, daftar pengemas. Jadi kalau lewat kontainer ya, tentunya dicantumkan di situ ya. Mungkin kalau sudah tahu nomor kontainer ya, nomor kontainernya, dicantumkan nomor packingnya ya, ada berapa packing, tiap-tiap packing isinya apa ya, didetailkan di packing list itu. UMKM hebat, Indonesia hebat.